Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Aisar Saputra Dwi Ana dengan NIM H07123104 Di sini saya akan mempresentasikan tentang digital transformation. Adapun daftar isi yang saya akan paparkan, yang pertama itu pendahuluan, yang kedua mengidentifikasi kebutuhan transformasi digital dan rancangan implementasi dan rancangan arsitektur sistem informasi untuk transformasi digital. Yang ketiga, memahami dan menganalisis aspek organisasi dalam perencanaan dan desain transformasi digital dan aspek keuangan dan sosial dalam transformasi digital. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan dan saran. Nah, di sini ada pendahuluan. Pertama, latar belakang. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan besar di semua sektor, mulai dari bisnis, pemerintahan, hingga pendidikan. Di era globalisasi ini, transformasi digital menjadi sebuah keharusan bagi organisasi yang ingin bertahan dan berkembang. Namun, transformasi digital tidak hanya soal mengadopsi teknologi baru. Ini juga melibatkan perubahan mendasar dalam budaya organisasi, proses bisnis, dan model operasional. Karena itu, transformasi digital memerlukan perencanaan yang matang. Tanpa persiapan yang tepat, digitalisasi bisa gagal, menghabis, menghabiskan sumber daya, bahkan mengganggu kinerja organisasi. Selanjutnya, rumusan masalah. Tujuan ini berfokus pada beberapa pertanyaan utama yaitu, apa kebutuhan utama dalam transformasi digital? Bagaimana menyusun rancangan implementasi yang efektif? Bagaimana merancang arsitektur sistem informasi yang mendukung keberhasilan? Kami juga menganalisis aspek organisasi, keuangan, dan sosial yang menjadi faktor penting serta bagaimana membangun strategi transformasi digital yang berkelanjutan. Dengan membahas ini, diharapkan kita bisa mendapatkan pemahaman menyeluruh tentang pentingnya transformasi digital di era modern ini. Slide selanjutnya yaitu mengidentifikasi kebutuhan transformasi digital dan rancangan implementasi dan rancangan arsitektur sistem informasi untuk transformasi digital. Mengidentifikasi kebutuhan transformasi digital dan rancangan implementasi. Yang pertama itu mengidentifikasi kebutuhan transformasi digital. Pada bagian pertama ini, kita akan membahas tentang mengidentifikasi kebutuhan transformasi digital. Sebelum memulai proses digitalisasi, sebuah organisasi harus memahami dengan jelas kebutuhan yang harus dipenuhi. Hal ini mencakup evaluasi terhadap kondisi organisasi saat ini, serta menentukan arah mau kemana saja yang perlu perubahan dan peningkatan. Transformasi digital harus selaras dengan tujuan strategi organisasi, baik itu untuk meningkatkan efisien operasional, meningkatkan pengalaman pelanggan, atau merespon perubahan pasar. Identifikasi kebutuhan ini juga melibatkan pemetaan terhadap teknologi baru yang relevan
serta penentuan sumber daya yang dibutuhkan, baik itu SDM atau infrastruktur. Nah, poin kedua yaitu menyusun strategi transformasi digital. Setelah kebutuhan teridentifikasi, langkah selanjutnya adalah menyusun strategi transformasi digital. Strategi ini harus mencakup perencanaan jangka panjang dengan tujuan agar organisasi dapat beradaptasi dengan perubahan teknologi yang cepat. Strategi transformasi harus mencakup aspek seperti peningkatan kapabilitas SDM, penerapan teknologi terbaru, serta penyusun roadmap perubahan yang jelas. Kita juga perlu memperhatikan faktor-faktor eksternal seperti regulasi yang berlaku, tren pasar, dan perilaku konsumen yang terus berkembang. Penting bagi organisasi untuk menyusun strategi yang tidak hanya berfokus pada teknologi, tetapi juga pada budaya organisasi dan manajemen perubahan yang memungkinkan adopsi teknologi secara efektif. Yang ketiga yaitu merancang arsitektur sistem informasi untuk transformasi digital. Langkah berikutnya adalah merancang arsitektur sistem informasi yang mendukung transformasi digital. Arsitektur sistem informasi harus didesain untuk mendukung integrasi berbagai teknologi yang ditetapkan dalam organisasi. Hal ini mencakup pemilihan platform digital, infrastruktur cloud, serta sistem manajemen data yang efisien dan aman. Penting untuk memilih teknologi yang scalable sehingga dapat berkembang sesuai dengan kebutuhan di masa depan. Arsitektur ini juga harus mempertimbangkan faktor-faktor seperti keamanan cyber, kompatibilitas antara sistem, dan kemudahan pengguna oleh seluruh stakeholders. Poin keempat yaitu analisis kebutuhan infrastruktur TI untuk transformasi digital. Selanjutnya, kita akan membahas analisis kebutuhan infrastruktur TI untuk mendukung transformasi digital. Infrastruktur TI yang tepat sangat penting untuk kelancaran implementasi teknologi baru. Analisis ini mencakup identifikasi terhadap kebutuhan perangkat keras dan perangkat lunak yang sesuai, termasuk server, jaringan, dan sistem penyimpanan data. Selain itu, penting juga untuk mengevaluasi kebutuhan kapasitas cloud atau sistem hybrid yang bisa mendukung akses dan integrasi data secara efisien. Kebutuhan infrastruktur ini juga harus menyesuaikan dengan anggaran dan skala organisasi, sehingga dapat memberikan nilai tambahan yang optimal tanpa membebani keuangan organisasi. Poin kelima yaitu rencana implementasi transformasi digital pada infrastruktur TI.
Setelah analisis kebutuhan infrastruktur, kita perlu menyusun rancangan implementasi transformasi digital pada infrastruktur TI. Rancangan ini harus mencakup terhadap implementasi mulai dari pengadaan perangkat keras dan perangkat lunak sehingga pengaturan jaringan dan penyimpanan data. Penting untuk merencanakan penerapan teknologi secara bertahap agar dapat mengelola perubahan dengan lebih efektif. Rencana implementasi juga harus mencakup pengelolaan resiko, baik itu resiko teknis maupun resiko finansial, serta evaluasi berkelanjutan untuk memastikan hasil yang diinginkan tercapai. Dalam tahap ini, organisasi perlu mempertimbangkan aspek penilaian SDM untuk memastikan semua pihak terlibat siap mengoperasikan teknologi baru. Poin yang keenam yaitu aspek organisasi dalam implementasi transformasi digital. Implementasi transformasi digital tidak hanya bergantung pada aspek teknologi, tetapi juga pada aspek organisasi yang mencakup struktur organisasi, budaya kerja, dan kompetensi SDM. Organisasi harus memastikan bahwa struktur dan budaya mereka mendukung penerapan teknologi baru. Budaya inovasi dan keterbukaan terhadap perubahan menjadi kunci dalam mengadopsi teknologi secara efektif. Selain itu, penerapan kepemimpinan Selain itu, peran kepemimpinan sangat penting untuk memimpin perubahan serta menyediakan pelatihan dan pengembangan SDM yang sesuai. Organisasi juga harus memiliki komunikasi yang jelas tentang tujuan transformasi digital terhadap seluruh stakeholder untuk memastikan komitmen bersama dalam menjalankan perubahan ini. Poin yang ketujuh yaitu strategi perencanaan implementasi arsitektur sistem informasi untuk transformasi. Yang terakhir yaitu kita akan membahas strategi perencanaan implementasi arsitektur sistem informasi. Strategi ini harus disusun dengan mengutamakan keberlanjutan dan keamanan, serta mempertimbangkan integrasi dengan sistem yang sudah ada. Perencanaan ini juga mencakup timeline implementasi, alokasi sumber daya, dan strategi pengelolaan perubahan. Arsitektur sistem informasi harus dirancang agar dapat beradaptasi dengan perubahan teknologi di masa depan dan mengoptimalkan proses bisnis. Keberhasilan implementasi arsitektur ini sangat bergantung pada kerjasama lintas departemen dan pendekatan berbasis kolaborasi antara tim TI dan unit bisnis. Oke, yang selanjutnya memahami dan menganalisis aspek organisasi dalam perencanaan dan desain transformasi digital serta aspek keuangan dan sosial dalam transformasi digital. Aspek yang pertama itu poin yang pertama, aspek organisasi dalam perencanaan transformasi digital.
Pada bagian ini, kita akan membahas aspek organisasi dalam perencanaan transformasi digital. Transformasi digital memerlukan perencanaan yang matang dalam struktur organisasi, budaya kerja, dan kompetensi SDM, sehingga harus memastikan bahwa mereka memiliki struktur yang dapat mendukung perubahan dengan peran yang jelas bagi setiap anggota tim dalam proses transformasi. Kepemimpinan yang kuat juga perlu untuk memastikan arah yang jelas dalam transformasi. Saat ini, budaya organisasi yang ad- adaptif dan inovatif sangat penting untuk mendorong penerimaan perubahan dan peningkatan kapasitas teknologi di seluruh lapisan organisasi. Yang kedua yaitu analisis perubahan struktur organisasi dalam transformasi digital. Selanjutnya, kita akan membahas perubahan struktur organisasi yang diperlukan dalam proses transformasi digital. Transformasi digital seringkali mengarah pada perubahan dalam struktur hierarkis organisasi. Hal ini dapat mencakup peralihan dari struktur yang lebih tradisional ke struktur yang fleksibel atau kolaboratif. Perubahan ini memungkinkan lebih banyak pengambilan keputusan yang desentralisasi, di mana tim yang lintas fungsi bekerja sama untuk mencapai tujuan transformasi. Kita juga perlu memperhatikan dampaknya terhadap departemen yang berhubungan langsung dengan teknologi seperti TI dan digital marketing yang seringkali mendapatkan peran yang lebih besar dalam organisasi digital first. Yang ketiga itu tentang tantangan dalam mengimplementasikan transformasi digital pada aspek organisasi. Implementasi transformasi digital menghadapi tantangan besar dalam aspek organisasi. Beberapa tantangan utama termasuk resistensi terhadap perubahan, di mana anggota organisasi yang terbiasa dengan cara lama mungkin merasa tidak nyaman dengan adopsi teknologi baru. Selain itu, organisasi seringkali menghadapi kendala sumber daya, baik itu sumber daya manusia yang tidak cukup terampil dalam teknologi digital maupun kekurangan anggaran untuk mendukung perubahan. Untuk mengatasi tantangan ini, organisasi perlu memiliki strategi komunikasi yang efektif, memberikan pelatihan kepada SDM, dan menyediakan dana yang cukup untuk mendukung implementasi teknologi. Yang keempat itu implikasi sosial dan dari transformasi digital. Transformasi digital tidak hanya berpengaruh pada organisasi, tetapi juga memiliki implikasi sosial yang signifikan. Perubahan teknologi dapat mempengaruhi pola interaksi sosial di dalam organisasi dan masyarakat. Di satu sisi, teknologi dapat mempercepat proses komunikasi, mempermudah kolaborasi, dan mengurangi jarak fisik antara individu atau tim. Namun, di sisi lain, teknologi dapat menyebabkan ketimpangan sosial, di mana sebagian individu atau kelompok mungkin merasa tertinggal karena kurangnya akses atau keterampilan untuk beradaptasi dengan perubahan digital. Oleh karena itu,
Penting bagi organisasi untuk mempertimbangkan aspek sosial dalam perencanaan dan implementasi transformasi digital agar perubahan tersebut berdampak positif bagi seluruh pihak. Yang kelima yaitu aspek keuangan dan dalam transformasi digital. Aspek keuangan merupakan faktor kunci dalam transformasi digital. Organisasi harus mempertimbangkan biaya investasi teknologi yang akan dibutuhkan, termasuk untuk mengadakan perangkat keras, perangkat lunak, dan pelatihan SDM. Penting juga untuk merencanakan bagaimana pengelolaan anggaran dilakukan agar investasi ini dapat memberikan return on investment atau ROI yang optimal. Selain itu, organisasi perlu menilai biaya operasional yang lebih efisien yang memungkinkan dihasilkan dari digitalisasi seperti pengurangan biaya manual dan peningkatan produktivitas. Penyusunan penyusunan model keuangan yang jelas dan terstruktur akan sangat membantu dalam memastikan akan sangat membantu dalam memastikan bahwa transformasi digital dapat berjalan dengan lancar tanpa mengganggu stabilitas finansial organisasi. Yang keenam yaitu pengaruh sosial dalam transformasi digital. Pada bagian ini, kita akan membahas pengaruh sosial dalam transformasi digital. Salah satu pengaruh utama adalah penerimaan masyarakat terhadap teknologi. Masyarakat perlu merasa nyaman dan yakin bahwa teknologi yang diterapkan dapat memberikan manfaat tanpa mengorbankan nilai-nilai sosial yang ada. Perubahan sosial akibat digitalisasi dapat mencakup perubahan pola kerja seperti peralihan dari pekerjaan tradisional ke pekerjaan berbasis digital yang dapat menciptakan kesempatan baru atau tantangan baru bagi tenaga kerja. Selain itu, transformasi digital dapat mempengaruhi hubungan antara individu dalam masyarakat seperti peningkatan interaksi jarak jauh yang dapat mempengaruhi nilai sosial dan hubungan personal. Yang ketujuh yaitu peran kebijakan dan regulasi dalam transformasi digital. Terakhir, kita akan membahas peran kebijakan dan regulasi dalam transformasi digital. Kebijakan dan regulasi memiliki peran penting dalam memastikan bahwa transformasi digital berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku dan tidak menimbulkan dampak negatif seperti penyalahgunaan data pribadi atau ancaman keamanan cyber. Organisasi perlu memahami aturan yang mengatur perlindungan data dan privasi pengguna, serta bagaimana regulasi ini dapat mempengaruhi cara mereka mengolah dan memanfaatkan data. Pemerintah juga dapat berperan dengan memberikan insentif atau dukungan untuk memfasilitasi adopsi teknologi, sambil memastikan bahwa kebijakan yang ada mendukung keberlanjutan sosial dan ekonomi di tengah perubahan teknologi yang cepat. Nah, selanjutnya yang akan selanjutnya kesimpulan. Transformasi digital saat ini
bukan lagi sekedar opsi, melainkan kebutuhan utama bagi organisasi yang ingin bertahan dan bersaing di tengah perubahan teknologi yang begitu cepat. Dalam perjalanan transformasi ini, organisasi perlu mengidentifikasi kebutuhan mereka dalam perjala- secara dalam perlu mengidentifikasi kebutuhan mereka secara menyeluruh, baik dari sisi teknologi, proses bisnis, maupun sumber daya manusia. Perencanaan arsitektur sistem informasi yang terstruktur dan terintegrasi menjadi kunci utama untuk memastikan efektivitas penerapan teknologi baru. Selain itu, keberhasilan transformasi digital juga sangat bergantung pada kesiapan dari aspek organisasi, keuangan, dan sosial. Struktur organisasi yang fleksibel, budaya inovasi yang kuat, serta kompetensi digital dari para karyawan menjadi faktor penting dalam mendukung perubahan ini. Dari sisi keuangan, penting juga mengelola investasi digital secara bijak agar memberikan manfaat jangka panjang. Sedangkan dari sisi sosial, penerimaan terhadap perubahan baik di lingkungan internal organisasi maupun masyarakat luas menjadi faktor keberhasilan yang tidak bisa diabaikan. Dengan pemahaman yang komprehensif terhadap kebutuhan, perencanaan, dan analisis faktor-faktor ini, organisasi dapat membangun transformasi digital yang tidak hanya bertahan tetapi juga mampu menciptakan keunggulan kompetitif di era modern ini. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Cukup sekian presentasi yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.